Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya Nurliana Hirmayanti dari SD Negeri Mino Martani 2, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Sleman. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan. Wawancara ini saya lakukan dengan dua narasumber. Yang pertama Kepala Sekolah SD Negeri Mino Martani 2 Ngaklik, yang kedua yaitu Kepala Sekolah SD Perumnas 3 Depok. Selamat siang Bu Har. Selamat siang Bu Nurliana. Bagaimana kabarnya Bu Har hari ini? Alhamdulillah kabar sehat. Lalu bagaimana Bu Nurliana sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat sekali Bu. Terima kasih sekali Bu Har sudah mau meluangkan waktunya. Seperti yang sudah kemarin kita sepakati bersama, kalau hari ini saya akan wawancara kepada Bu Har, akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dilema etika dan dilema bujukan moral. Apakah Bu Har berkenan? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke Bu Har, jadi tujuan dari wawancara ini nanti semoga nanti bisa sebagai seorang pemimpin nanti bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Apabila nanti dihadapkan dengan kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral, begitu nih Bu Har. Bu Har, selama ini bagaimana Bu Har dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Mbak Nur untuk pertanyaannya tersebut mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, itu caranya ya kita harus mempelajari dulu. Kemudian kalau sudah dipelajari seperti apa, kemudian baru dapat kita simpulkan kasus yang terjadi. Kemudian kasus itu selanjutnya itu akan menjadi kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Baik Bu, berarti dipelajari dulu kasusnya, dianalisis, disimpulkan, baru bisa mengambil tindakan untuk penyelesaiannya, begitu nih Bu? Betul sekali. Ya Bu Har, bagaimana Bu Har menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Har, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Bu Har? Dalam hal ini saya di dalam mengambil keputusannya itu saya mengambil keputusan itu berdasarkan rasa peduli, kemudian juga rasa kasih sayang, dan harus memikirkan juga dampaknya. Dampak itu nanti untuk jangka panjang maupun jangka pendek sebagai langkah untuk itu tadi mengambil keputusan. Berarti Bu Har mempertimbangkan dengan rasa peduli, kasih sayang, dan dampak jangka pendek maupun jangka panjang, begitu ya Bu Har? Betul sekali Bu Nur. Iya Bu Har, baik. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Har lakukan selama ini Bu? Ya, langkah-langkah yang saya ambil itu nih, dengan tadi kan menganalisa dulu. Nah, kita analisa kasusnya. Kalau sudah dianalisa, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian nilai apa saja yang bertentangan. Mungkin ada pertentangan itu. Setelah itu datanya bagaimana, kemudian fakta yang mendukung serta
dilakukan uji kebenaran. Siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan fakta tadi. Baik Bu Har, berarti dianalisa, kemudian siapa aja yang terlibat begitu. Betul, Ci. Selanjutnya nilai-nilai apa saja yang bertentangan, pengumpulan data atau faktanya, Betul. diuji kebenarannya. Betul, benar. Baru nanti untuk pengambilan Mengetahui keputusan. kebenarannya, Ci. Baik Bu Har, bagus sekali nih langkah-langkahnya sudah tepat, sudah komplit. Kemudian Bu Har, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ci. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif di dalam mengambil keputusan adalah kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian tadi digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai atau relevan dengan situasi ini. Selanjutnya, pengajuan benar dan salah. Lalu, pengajuan mengenai paradigma benar melawan benar tadi. Itu yang bisa saya gunakan yang lebih efektif untuk mengambil keputusan tersebut. Yang saya lakukan, langkah-langkah yang saya lakukan itu. Baik Bu Har, berarti sudah tepat 29 langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini. Dilema etika, Betul. Ci. Baik Bu Har, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang menjadi tantangan di sini adalah yang merupakan tantangan mempertimbangkan segala dampak yang ada. Jadi tantangannya itu mempertimbangkan semua dampak ini Bu. Ya. Dampaknya nanti bagaimana, jangka pendek, jangka panjangnya begitu. Ya, demikian juga dengan kita harus berpikir dengan matang. Jangan menuruti emosi saja. Kemudian jangan terpengaruh juga dengan arahan orang lain. Dan menentukan nilai-nilai kebenaran. Baik, bagus sekali Bu Har. Jadi mempertimbangkan dampak, tidak terpengaruh dengan emosi, Betul. tidak terpengaruh dengan bujukan orang lain juga. Betul. Terus mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran yang ada. Jadi Bu Har, selanjutnya, apakah Bu Har selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Har langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Har jalankan ketika itu? Iya. Kalau permasalahannya itu bersifat ringan, biasanya itu langsung diselesaikan. Namun apabila permasalahannya itu agak berat dan harus dijadwalkan, maka di sini ya kami harus tentunya memerlukan jadwal untuk menyelesaikannya, disesuaikan dengan prosedur yang harus dilalui. Baik, jadi tergantung tingkat itunya, Iya, tingkat kasusnya, tingkat tingkat kasusnya yang dialaminya itu. Betul, kalau ringan Ya. langsung diselesaikan seketika, kalau itu agak berat ataupun berat nanti terjadwal sendiri. Betul, betul, benar. Oke Bu Har, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Har dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya ada, kan untuk menyelesaikan ini di sini yang bisa mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adanya guru penggerak, adanya calon guru penggerak, dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut yang berperan aktif di sekolah itu yang memberikan wawasan, kemudian pertimbangan
dalam hubungannya dengan prosedur pengambilan keputusan tersebut. Baik, berarti guru penggerak atau calon guru penggerak beserta guru-guru yang aktif di sekolah, kemudian prosedur-prosedur dalam penyelesaian kasus dilema etika begitu ya. Iya. Oke Bu Har, untuk selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya ambil, yang dapat saya petik dari pembelajaran dilema etika adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam etika dilema yang selanjutnya itu dilakukan pengujian, tidak langsung ujuk-ujuk, itu terus perlu pengujian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan apa itu pengajaran Ki Hajar Dewantara ya, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah dapat menyelesaikan proses pembelajaran, atau saat ini yang kita sebut dengan merdeka mengajar. Baik Bu Har, berarti dengan apa ini yang dapat diambil paradigma kasus dilema etika, kemudian juga penyelesaiannya apa ini harus sesuai dengan prosedur 9 langkah agar tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu bisa terwujud, yaitu murid bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Begitu. Oke Bu Har, terima kasih sekali Bu Har sudah meluangkan waktu, sudah berbincang-bincang tadi. Sama-sama. Beberapa pertanyaan. Semoga nanti apa ya, saya juga bisa mengikuti jejaknya Bu Har, bisa dalam mengambil keputusan itu bisa lebih bijaksana lagi. Betul. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Betul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya benar. Amin, tetap pasti bermanfaat. Terima kasih sekali Bu Har, selamat siang. Selamat siang, selamat menjalankan tugas kembali, monggo. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ahya. Selamat pagi Bu Nur. Gimana ada yang bisa saya bantu? Ini Pak Ahya, seperti yang kemarin sudah saya utarakan bahwa hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dilema etika dan dilema rujukan moral. Jadi wawancara ini nanti tujuannya yaitu agar saya bisa mengetahui bagaimana Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Gitu Bapak. Oke, silakan. Apakah bersedia Bapak? Oke, silakan. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, ada beberapa hal tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Ini langsung ke kasus saja ya. Yes. Seperti di sekolah saya itu pernah ada beberapa kejadian yang termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Saya ambil satu kasus yang pertama, contohnya ketika kita berurusan dengan pedagang atau ketika kita berurusan dengan menutup gerbang sekolah. Menutup gerbang sekolah itu tidak bisa serta-merta langsung ditutup begitu saja. Ada banyak kepentingan di situ. Salah satunya dilema etikanya di mana di situ ada pedagang yang membutuhkan penghasilan, kemudian di sana juga kita berharap atau kita mengharuskan anak-anak itu jajan yang sehat dan juga termasuk keamanan sekolah, karena di situ di sekolah saya itu depannya merupakan jalan layang yang besar. Di situ timbul dilema ketika mau menutup gerbang. Di satu sisi kita harus memikirkan pedagang yang membutuhkan penghasilan, sisi lain sekolah harus memikirkan keselamatan anak dan juga bagaimana anak mendapatkan jajan yang sehat.
Itu termasuk kasus di Oke, baik Pak. Berarti contoh kasus di sekolahnya Bapak yaitu ini ketika ingin menutup gerbang sekolah begitu ya Pak. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dilema. Salah satunya tadi karena pedagang yang memang membutuhkan penghasilan karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain siswa juga jajanan sehatnya perlu dipertimbangkan, kemudian keamanannya juga ya kalau gerbangnya itu dibuka. Jadi di antara dua pilihan gitu ya Pak. Ya, oke Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, kita kembali ke kasus tadi. Iya. Kita harus ambil keputusan, harus ambil kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak dan dua-duanya harus berjalan berdampingan. Akhirnya kita ambil apa itu namanya analisis dulu. Kita analisis berapa sih jumlah pedagang yang ada di situ, kemudian apa saja kepentingannya, kemudian berapa siswa kita yang sering jajan, uang jajan yang berputar di situ ada berapa, kemudian kita kalkulasi, kemudian kita buat suatu opsi. Ada beberapa opsi yang kita siapkan. Dari situ, dari opsi-opsi itu nanti kita tawarkan ke pedagang mana yang merupakan jalan tengah. Nah, disitulah dilema kita akan pecahkan dari situ. Kemudian kita juga melibatkan orang tua murid, melibatkan komite dan juga melibatkan puskesmas. Kenapa harus puskesmas? Karena di situ ada jajan sehat yang perlu dievaluasi kesehatan. Dari sekian faktor itu tadi kita kumpulkan, kemudian kita ambil jalan tengah, kita ambil suatu musyawarah, kemudian musyawarah mufakat diambil jalan tengah. Nah, disitulah analisis kemudian dilema etika itu kita pecahkan dan tentunya harapannya tidak merugikan. Oke, baik Bapak, berarti panjang sekali ya langkahnya, Ya, betul. melibatkan berbagai pihak. Yang pertama tadi harus dianalisis dulu berapa jumlah pedagangnya, perputaran uangnya, anak-anak juga berapa, melibatkan komite, melibatkan puskesmas, jadi berbagai pihak ya untuk mendiskusikan pemecahan dilema tadi. Oke Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan selama ini? Jadi ketika sudah mendapatkan analisis, kemudian analisis itu kita rangkum, kemudian kita buat opsi. Ada opsi A, opsi B, opsi C. Opsi A waktu itu kita berikan ke pedagang belum masuk, namun dengan konsekuensi pembatasan. Kemudian opsi berikutnya gerbang ditutup, anak-anak bertransaksi lewat lubang yang ada di gerbang. Itu opsi kedua. Kemudian opsi ketiga, sekolah menyediakan koperasi kerjasama dengan pedagang. Setelah sekian opsi kita sampaikan ke pedagang, kemudian didukung komite dan juga puskesmas perannya nanti itu menyampaikan setiap beberapa waktu atau setiap jangka waktu tertentu. Waktu itu disampaikan 2 atau 3 bulan sekali, itu akan ada evaluasi jajanan sehat. Nah, kemudian kita sampaikan dari 3 opsi itu, kita musyawarahkan ambil yang ke jalan tengah. Kemudian muncullah keputusan. Dari keputusan itu diambil opsi A, yaitu gerbang ditutup, pedagang masuk, kemudian pedagang berjualan mengikuti rule atau peraturan yang ditetapkan oleh sekolah dan juga diawasi oleh puskesmas dan juga dari komite sekolah. Dan itu tidak serta-merta langsung berjalan.
itu keputusan itu kita laksanakan dan kita sampaikan bahwa akan ada evaluasi 6 bulan ke depan, apakah keputusan yang kita ambil itu tepat atau perlu dievaluasi lagi. Setiap 6 bulan kita evaluasi, kita akan itu langkah-langkah yang kita ambil di sekolah. Oke Bapak, jadi tadi setelah menganalisis kemudian ditawarkan beberapa opsi, ada 3 opsi ditawarkan ke pedagang, didiskusikan bersama-sama dengan komite juga mana jalan yang terbaik untuk semuanya untuk dipilih, akhirnya jatuh di opsi yang pertama gitu. Kemudian Puskesmas juga berperan untuk mengecek berapa bulan sekali tadi untuk cek makanan sehat atau tidaknya tadi ya. Langkahnya sudah bagus sekali ya Bapak, sudah revisi sekali. Kemudian dievaluasi setiap 6 bulan sekali kebijakan tersebut. Oke Bapak, dari langkah-langkah yang sudah diterapkan tadi, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tadi? Jadi ketika kita memutuskan suatu masalah atau suatu problem dan di situ muncul dilema etika, saya rasa yang paling aktif adalah yang paling efektif adalah komunikasi dengan semua yang terlibat dalam satu masalah tersebut. Kemudian dari komunikasi itu kita musyawarah, diambil dari musyawarah itu tentunya pasti ada jalan tengah atau win-win solution, mana yang paling tepat untuk semuanya supaya tidak saling merugikan. Itu yang paling. Oke Bapak, berarti yang paling efektif itu yaitu komunikasi yang baik ke semua pihak. Kalau berkomunikasi lalu itu dibalik itu sangat. Oke Pak, jadi yang paling efektif itu yaitu komunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak agar dapat menyelesaikan kasus dilema etika dengan baik dan bisa berjalan lancar sesuai dengan langkah-langkah. Oke Pak, selanjutnya nih, dalam menghadapi kasus dilema etika pasti ada tantangannya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Oke, banyak hal tantangan yang dalam mengambil keputusan. Kembali ke kasus tadi, itu tantangan bisa muncul dari pedagang itu sendiri, kemudian dari siswa, dan juga dari komite atau bahkan dari puskesmas yang kita lihat. Yang dari komite tantangannya berupa komite tidak setuju kalau menutup. Kenapa? Nanti anaknya akan jajannya seperti apa. Kemudian puskesmas juga kalau puskesmas malah setuju karena untuk membatasi dan mengatur bagaimana jajan yang dimakan anak-anak itu sendiri. Kemudian dari pedagang ini yang menolak keras untuk ditutup karena merasa nanti penghasilannya akan menjadi menurun, sementara di tempat lain juga ditutup. Kemudian dari siswa sendiri juga menolak bagaimana nanti jajannya, bagaimana nanti kalau kelaparan dan sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang muncul ketika akan Oke, berarti timbul tantangan di dalam berbagai pihak, di berbagai pihak ya, yang di pihak pedagang tadi juga muncul kerisauan kalau berbayar ditutup mereka jualannya bagaimana. Dari pihak komite juga khawatir nanti anak-anaknya kelaparan, kurang makan dan sebagainya. Dari pihak siswa pun juga khawatir jajannya bagaimana. Dari puskesmas pun juga ya bergejolak. Jadi semua menimbulkan gejolak di semua pihak gitu. Oke Bapak, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut apa yang Bapak lakukan? Dari tantangan-tantangan itu munculnya kan tidak serta merta, munculnya tidak serta merta langsung muncul
semuanya. Kemudian tantangan itu muncul satu persatu. Nah, setiap muncul kita selesaikan, setiap muncul kita beri pengertian. Nah, dari situ setiap muncul masalah tantangan kita selesaikan. Nanti ketika sudah masuk di rapat besar atau pleno, itu tantangan-tantangan itu akan menjadi kecil karena sudah kita selesaikan sebelumnya. Contohnya untuk pedagang karena merasa dirugikan, akhirnya karena pilih opsi A ya tadi, ketika pilih opsi A, akhirnya mereka kita buatkan paguyuban. Dari paguyuban itu nanti mereka akan berbuat sendiri teknisnya untuk mengatur cara berdagangnya gimana. Kemudian dari puskesmas kita jalin bersama. Setiap 6 bulan sekali mereka kita minta untuk datang mengevaluasi jajan-jajan yang dijual pedagang apakah sehat atau tidak. Kemudian dari komite kita beri perhatian bahwa selain dari jajan dari pedagang, nanti sekolah juga akan menggunakan Oke, jadi solusinya atau menjawab tantangan tadi, dan kalau di pihak pedagang dibuatkan paguyuban pedagang gitu ya. Jadi mereka bisa berkoordinasi di paguyuban tersebut. Nanti teknisnya seperti apa. Dari pihak puskesmas nanti setiap 6 bulan sekali mengadakan evaluasi jajanan yang dijual di sekolah. Kemudian dari pihak komite dan siswa akhirnya tercetuslah itu kantin sekolah, dibuatlah kantin sekolah untuk menyediakan makanan untuk siswa, begitu Pak. Jadi setiap ada masalah didiskusikan langsung ditindaklanjuti sebelum menjadi hal besar, masalah besar ya, sekali Pak. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau masalah itu diselesaikan seketika itu juga? Oke, untuk masalah kita kembali ke kasus tadi ya, kasus di sekolah saya. Itu ketika masalah itu harus diselesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu juga, seperti yang tantangan tadi. Tapi kalau untuk kasus yang harus menutup gerbang seketika itu tentu tidak bisa serta-merta ada usulan untuk ditutup langsung ditutup. Kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk menutup gerbang, mulai dari proses awal isu, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian pernah ada kecelakaan siswa di depan, kemudian pernah ada kasus anak diare karena makan jajan di sekolah. Dari kasus-kasus itu kemudian kita kumpulkan fakta, kemudian kita analisis, kita buat suatu rencana, kita kasih opsi, kemudian sampai proses menutup gerbang, sampai benar-benar terrealisasi untuk menutup gerbang, itu kita membutuhkan waktu 1 tahun. Ya itu cukup. Jadi artinya di situ tidak bisa serta-merta langsung diputuskan, harus melalui mekanisme proses untuk supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya Bapak, berarti untuk kasus dilema etika tidak bisa diputuskan langsung ya, harus ada langkah-langkahnya, diidentifikasi masalahnya, pengumpulan data atau fakta yang seperti tadi Bapak sampaikan, ada murid yang diare, ada murid yang kecelakaan di depan gerbang, dikumpulkan fakta-faktanya, kemudian dianalisis, dicari opsi-opsinya, diuji legalitas, uji regulasi, uji kebenaran, kemudian baru diambil keputusan begitu ya. Itu pun tidak langsung diterapkan, tapi tetap dievaluasi terus setiap 6 bulan sekali apakah keputusan itu masih tetap berlanjut seperti itu atau mengalami perubahan begitu. Bagus sekali ya Bapak, langkah-langkahnya sudah tepat sekali dalam penyelesaian masalah. Kemudian Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Tentu banyak sekali pendukung dalam keputusan itu. Terutama yang pertama adalah guru. Guru sebagai aset sekolah itu merupakan aset sekolah yang harus kita efektifkan. Di sekolah saya guru-guru yang benar-benar saya aktifkan, kemudian kita efektifkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan sekolah. Dan tentunya ada komite dan juga wali murid yang perlu kita libatkan untuk mendukung keputusan sekolah. Itu wali murid senang sekali ketika mendengar sekolah berhasil menutup gerbang sekolah. Itu suatu bentuk dukungan yang luar biasa dari wali murid. Tentunya guru ini sangat berperan aktif untuk mendorong wali muridnya supaya mendukung keputusan yang diambil. Oke Bapak, berarti yang paling utama yaitu mengefektifkan guru ya, mengefektifkan guru agar bisa mendukung kebijakan-kebijakan sekolah, bisa bekerja sama dengan guru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sekolah. Selain itu tentunya tadi peran komite dan wali murid juga dilibatkan. Berarti ada beberapa pendukung ya, ada guru, wali murid dan komite. Oh satu lagi tadi ada puskesmas juga. Iya betul. Bagus sekali ya Bapak, semuanya sudah dilibatkan ya dalam kasus yang tadi pedagang tadi menutup gerbang. Dan yang paling senang wali murid ya, akhirnya gerbangnya bisa tertutup begitu ya. Kemudian Pak, ini sekarang bagaimana setelah tadi malam 1 tahun penyelesaian kasus dilema menutup gerbang tadi, untuk sekarang apakah sudah berjalan dengan lancar? Sampai sekarang berjalan lancar, tidak timbul gejolak, pedagang juga dengan tertib, keluar masuk gerbang sesuai yang terjadwal, dan juga batasan untuk pedagang yang masuk itu maksimal 5 setiap hari juga terpenuhi, tidak ada gejolak juga dari pedagang. Kemudian kita minta jajan yang datang setiap hari itu bervariasi, itu juga terpenuhi, tidak ada gejolak juga dari pedagang. Oke Bapak, dari kasus ini tadi Pak dapat kita simpulkan berarti paradigma dilema etikanya ini apa melawan apa gitu? Apa ya yang pas? Kalau Yang pas menurut saya itu antara kepedulian kita peduli terhadap lingkungan dengan kita juga harus memikirkan sekolah atau apa tadi, kesetiaan ya. Iya, Dan berarti rasa kasihan ya Pak, rasa kasihan melawan kesetiaan begitu ya. Iya, Kasihan terhadap pedagang yang mencari nafkah, betul, dan kesetiaan guru terhadap murid-muridnya begitu ya. Sepertinya itu yang paling tepat. Ya, oke Bapak. Kalau untuk prinsip berpikirnya Pak, prinsip dilema etikanya ya ini tadi berpikir berbasis rasa peduli ya. Betul. Oke Bapak, berarti sekarang pedagang keluar masuknya sudah sesuai jadwal begitu ya. Ketika istirahat masuk, istirahat selesai harus keluar, gerbang ditutup begitu ya. Kemudian untuk jajanan juga bervariasi setiap hari. Berarti sekarang sudah berjalan dengan lancar. Namun tetap dievaluasi ya. Dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Baik Bapak, pengalamannya banyak sekali, bisa bisa saya petik dari langkah-langkah dalam penyelesaian kasus. Terakhir Bapak, dari semua hal yang setelah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika? Apa ya pengalamannya yang paling berharga? Kalau menurut saya ya itu tadi, ketika kita mengambil keputusan itu tidak boleh serampangan. Jadi kita harus memikirkan bahwa apa sih keputusan yang kita ambil itu, dan kemudian hari apa dampaknya kepada murid dan siswa juga.
Jadi intinya kita dalam mengambil keputusan tidak boleh serampangan, harus mempertimbangkan berbagai pihak dan mempertimbangkan dampak apa yang muncul, baik itu terhadap siswa, wali murid, komite sekolah, dan bahkan tadi pedagang juga ya. Kemudian dalam menyelesaikan kasusnya tadi harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Setiap keputusan dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Mungkin hanya ini Bapak yang bisa saya tanya-tanyakan Pak. Besok kalau ada waktu, lain waktu boleh ya saya main lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait kasus-kasus D5 etika. Karena tadi penanganannya sudah bagus sekali. Ada tahapan-tahapan yang dilalui. Mungkin hanya itu Pak ya.